Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ini hanya berlaku bagi lelaki ataukah juga berlaku bagi wanita? Jawabannya wanita juga bisa. Karena cita-cita untuk bisa mendapatkan syahid itu tidak hanya dibatasi bagi lelaki semata. Wanita pun bisa melakukannya. Dia bisa bercita-cita, punya harapan untuk mendapatkan mati syahid. Karena ini tidak hanya berlaku bagi lelaki, tapi juga bisa dilakukan oleh wanita. Nah, salah satu di antara dalil tentang hal ini adalah apa yang pernah menjadi cita-cita Ummu Haram bin Milhan. Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha, di mana beliau termasuk salah satu mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah istrinya sahabat Ubadah bin Samit. Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha pernah menyampaikan sebuah hadis yang itu didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Haram, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu jaishin min ummati yaghzunal bahra qad aujabu." Pasukan pertama di antara umatku yang berperang menyeberangi lautan, qad aujabu, mereka diwajibkan. Yang dimaksud diwajibkan di sini adalah diwajibkan untuk masuk surga. Begitu mendengar hadis ini, qalat Ummu Haram. Ummu Haram langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, ana fihim." Ya Rasulullah, bisa enggak aku termasuk bagian dari mereka? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anti fihim." Engkau termasuk bagian dari mereka. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Awwalu jaishin min ummati yaghzuna madinata Qaisar maghfurun lahum. Pasukan pertama di antara umatku yang mereka berperang, berjihad, memerangi kotanya Kaisar. Kaisar adalah raja Romawi. Pasukan pertama di antara umatku yang memerangi kotanya Kaisar. Maghfurun lahum, mereka akan diampuni. Fakultu, kemudian Ummu Haram mengatakan, "Ana fihim ya Rasulullah." Bisa enggak saya bagian dari mereka ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, enggak bisa." Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anti minal awwalin." Kamu masuk di pasukan yang pertama, yaitu yang pasukan yang pertama kali berjihad dengan menyeberangi lautan. Pasukan yang pertama kali berjihad dengan menyeberangi lautan. Sehingga ketika kejadian perang yang kedua, yaitu perang penaklukan kota Romawi, pusat kota Romawi yang di situ ada istananya Kaisar, Ummu Haram sudah meninggal dunia. Makanya Nabi SAW ketika Ummu Haram meminta agar beliau didoakan bagian dari pasukan yang kedua, kata Nabi SAW, "La, anti minal awwalin." Engkau bagian dari pasukan yang pertama. Dan beliau meninggal di pasukan yang pertama. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah beliau meriwayatkan hadis ini dari Ummu Haram, Anas mengatakan, dan beliau menjadi saksi dari kejadian ini, fakharajat ma'a zawjiha Ubadah ibn Samit ghaziyan awwala ma raqibal muslimun al-bahra. Ummu Haram ikut bersama suaminya Ubadah bin Samit berperang mengikuti pasukan yang pertama kali, pasukan kaum muslimin yang pertama kali menyeberangi lautan. Ma'a Muawiyah, yang ketika itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Falamman sarafu, tatkala mereka kembali, min ghazwihim qafilin, ketika mereka melakukan perjalanan pulang setelah mereka berperang, fanazalu Syam, mereka pun singgah di Syam. Mereka singgah di Syam. Berarti lautnya ini kira-kira laut mana? Laut Mediterania, ya, yang menjadi perbatasan antara benua Afrika dengan benua Eropa.
Mereka menyeberangi lautan untuk menuju ke benua seberang. Lalu kembali dan mampir di daerah Syam. Syam saat ini meliputi 4 negara, ya. Palestina, Yordania, Lebanon, satu lagi apa? Satu lagi adalah Suriah. Fa qurribat ilaiha dabatun litarkabaha. Kemudian dibawakan onta untuk dinaiki oleh Ummu Haram. Fasara'atha famatat. Kemudian onta itu meronta sampai Ummu Haram terpelanting dari onta, lalu beliau jatuh dan beliau meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan Ummu Haram, harapan besar Ummu Haram. Beliau meninggal di perjalanan pulang dari jihad, mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Sehingga harapan untuk bisa mati syahid itu sekali lagi tidak hanya dialami oleh lelaki, tidak hanya boleh dilakukan oleh lelaki, juga boleh dilakukan oleh wanita.